Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifni. NIM saya D400 19120 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dasar mikroprosesor. Nah, pertama-tama di sini ada rangkaiannya, yaitu rangkaiannya ini terlebih dahulu sudah diberikan oleh asisten laboratorium, dan untuk skrip itu praktikan sendiri yang membuatnya, dan saya akan membahas dari komponen-komponennya dulu terlebih dahulu ini. Yang pertama ada Atmega 32 yang berfungsi sebagai mikroprosesornya nanti. Di sini ada 4 resistor yang sebagai hambatannya, yang mana keempat resistor ini bernilai 10.000 ohm. Ada ground juga, terus ada buton sebanyak 16 ini dari angka 1 sampai huruf F. Nantinya ada juga clear, yang mana buton ke-16 ini sebagai inputan sebelum masuk ke mikroprosesor nanti, dan akan dikeluarkan yaitu berupa outputan. Di sini outputannya menggunakan LED berwarna merah, juga ada ground. Oke, langsung saja ke pembahasan skripnya di Atmel. Nah, yang pertama program awalannya itu adalah LDI R16 0x0F. Yang ini berfungsi yaitu data pada 0x0F ini, datanya akan disimpan pada R16 ini karena fungsi dari R16 itu sebagai alamat. Kemudian akan dioutputkan pada DDRC R16, yang mana data pada R16 tadi itu kan bernilai 0x0F itu kan. Nah, yang sudah disimpan kemudian dikeluarkan pada DDRC ini. Yang ini DDRC ini karena fungsinya sebagai pemilih pin, sebagai pin gitu. Nah, terus ada lagi yang baru, LDI R16 0x FF sama, yaitu bahasa singkatnya itu R16 disimpan nilainya berupa 0x FF, kemudian di outputkan pada pin DDRA ini, yang mana di outputannya itu berupa alamat dari R16 yang bernilai 0x FF itu. Langsung yang ke label. Nah, di sini ada label pertama. Terus yang di bawahnya ada LDI R16 0x01, yang mana nantinya di sini alamat R16 ini bernilai 0x01. Nah, terus di outputkan pada port C ini. Nah, yang mana nantinya R16 ini di outputkan pada port C, yang sebelumnya datanya R16 ini bernilai 0x01 ini. Nah, kemudian ada SBIS pin C4 untuk men-skip baris selanjutnya atau memerintah selanjutnya jika pin C4 nya diberi angka 1 atau di set. Nah, begitu. Terus ada RJMP kedua, yaitu kita akan melompat ke label kedua ini nih. Jadi kita nanti akan melompat ke label kedua karena menampilkan output secara terus-menerus, karena Atmega bersifat sekali output saja gitu. Terus selanjutnya LDI R16 dikali 0x01, karena jadi R16 ini nantinya akan bernilai 0x01, kemudian dioutputkan pada port A R16, yang mana tadi R16 nya itu bernilai 0x01 gitu. Nah, terus RJMP pertama, jadi ini dia kembali ke label pertama ini tadi, jadi begitu. Nah, terus selanjutnya ke label kedua, kurang lebih juga sama, yang mana LDI ini R16 nantinya kita akan masukkan bernilai 0x02. Nah, itu nilai dari alamat R16. Kemudian ada SBIS pin C5 sama seperti yang
pin C4 tadi juga fungsinya untuk men-skip baris selanjutnya atau perintah selanjutnya jika pin C5 nya diberi angka 1 atau di set. Nah, RJMP ketiga. Jadi secara berurutan begitu. Nanti pada label ketiga RJMP keempat, pada label keempat RJMP kelima begitu. Ini kan RJMP ketiga loh. Nah, nanti dia akan lompat ke label yang ketiga ini. Nah, terus ada output port A R16 yang mana yang tadinya kita masukkan R16 ini bernilai 0 kali 02 ini akan dioutputkan pada port A ini. Nah, begitu. Terus RJMP pertama. Nah, jadi selalu ada RJMP pertama dan dia akan kembali ke label pertama ini. Begitu. Oke, coba kita lihat. Karena ada 16 buton, maka ada 16 juga labelnya karena menyesuaikan dari buton tersebut atau inputannya. Nah, terus yang di terakhir ini yang ke-16 nilai masukannya LDR16 nya yaitu 0 kali 00. Kenapa dari 00? Karena fungsinya sebagai clear. Jadi nanti kalau kita input dari clear, maka nanti hasilnya nanti adalah 000 gitu. Sama nanti dia yang terakhir yaitu ada RJMP pertama. Nanti dia akan lompat ke label pertama yang tadi ini. Nah, jadi begitu sistem dari script ini. Oke, langsung ke contoh rangkaiannya atau kita mensimulasikannya secara langsung. Oke, terlebih dulu saya run. Nah, di sini ada 16 inputan dan ada 8 outputan. Yang mana buton 11 ini langsung masuk ke Atmega, langsung menampilkan hasil yang tadi yang kita atur di scriptnya tadi itu. Oke, langsung saja ke simulasi buton yang pertama. Nah, 1. Jadi 1 0 0 0 0 0. Ya, binaries dari 1 0 0 0 0 itu adalah angka 1. Terus buton yang kedua itu 0 1 0 0 0 0 0 0. Itu adalah binar yang kedua, ya kan? Terus selanjutnya buton yang ketiga 1 1 0 0 0 0 0 itu sama dengan binar yang 3 gitu. Nah, selanjutnya begitu terus sampai angka 9. Nah, karena di sini ada huruf A. Nah, di sini sebagai heksa. Nah, heksa dari A itu bernilai 01 01 00 00 yang mana binarnya ini adalah angkanya sama dengan 10. Nah, begitupun juga yang B, yang B11, yang B11, yang C12, yang D13, yang E14, yang F15. Nah, 1 1 1 0 0 0 0 sama dengan 15. Binar dari 15. Terus di sini ada clear. Nah, karena clear tadi kita masukkan alamat R16-nya itu sama dengan 0 kali 00, jadi outputannya juga akan berpengaruh yaitu 000 ini. Tidak berpengaruh sama sekali karena fungsinya sebagai clear gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan atau presentasi tugas besar dasar mikroprosesor dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.